Sore itu, aku pulang lebih awal dari biasanya. Pekerjaan yang tak kunjung selesai membuatku merasa lelah. Namun ada sesuatu yang mendorongku untuk pulang lebih cepat. Aku menatap jam di dinding. Seharusnya aku sudah tahu kalau malam adalah waktunya untuk beristirahat. Tapi sesuatu berbeda hari ini. Saat aku membuka pintu rumah, aku melihat istriku sedang duduk di ruang tamu. Matanya tampak merah, seperti baru saja menangis, sementara anak kami yang baru berusia 1 tahun tengah tertidur lelap di kamar. Aku merasa ada yang aneh, tetapi aku tidak tahu harus mulai dari mana. Aku mengamati istri yang duduk tanpa bergerak, hanya menatap kosong ke depan, seolah sedang bergulat dengan pikirannya sendiri. Biasanya ia selalu tersenyum saat melihatku pulang. Tapi kali ini hanya hening yang terasa di antara kami. Perasaan cemas langsung muncul. Ada sesuatu yang ingin ia katakan, namun ia tampaknya tidak siap untuk mengungkapkan apapun. Aku berjalan mendekat, mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Pada saat itu, mataku tertuju pada ponsel yang tertinggal di meja. Aku tahu itu miliknya. Ponsel yang biasanya selalu ada di tangan, namun kini tergeletak begitu saja, seolah tak bernyawa. Tanpa berpikir panjang, aku mengangkatnya dan menekan layar untuk membuka pesan-pesan yang ada di dalamnya. Dan di sanalah aku menemukannya, sebuah pesan yang membuat dunia seolah runtuh dalam sekejap. Aku sudah memutuskan, tidak ada lagi yang bisa menghalangi kita. Aku akan tinggalkan dia dan hidup bersamamu. Tapi kamu harus memilih, aku atau anak kita. Pesan itu datang dari nomor yang tidak aku kenal, namun namanya sudah jelas tertera, bosnya. Aku terdiam. Rasanya dunia berputar begitu cepat, dan aku merasa tubuhku seperti terbakar oleh kebingungannya. Perselingkuhan? Dengan bosnya? Aku tidak bisa percaya apa yang baru saja aku baca. Hatiku seolah terkoyak, tapi aku berusaha untuk tetap tenang. Aku menurunkan ponsel itu dan menatap istriku yang masih terdiam. Sebuah kengerian merayapi hatiku. Aku tahu ada sesuatu yang lebih dari sekadar pesan ini. Sesuatu yang lebih besar, lebih jahat, yang tidak pernah aku bayangkan. Aku mencoba berbicara, tapi kata-kata seperti tersangkut di tenggorokan. Apa maksudnya ini, sayang? Tanyaku dengan suara yang berat. Istriku akhirnya mengangkat wajahnya, namun tak ada rasa penyesalan di matanya. Ia hanya menatapku dengan tatapan kosong. Aku sudah tidak bisa terus begini, katanya pelan. Aku mencintainya. Aku memilih dia. Seketika, seluruh tubuhku terasa lemas. Kecewa? Tidak, itu terlalu sederhana untuk menggambarkan perasaanku saat itu. Aku merasa diriku seperti tidak ada lagi. Tapi sebelum aku bisa merespons, ia melanjutkan, kamu harus memilih. Jika kamu ingin aku tetap di sini, kamu harus melepaskan semuanya. Pilih aku atau pilih anak kita. Pilih salah satu. Rasanya setiap kata yang keluar dari mulutnya semakin menghancurkan diriku. Apakah ini benar? Apakah dia benar-benar memilih pria lain daripada keluarganya sendiri? Aku tahu, aku harus melakukan sesuatu. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Aku duduk terpaku di kursi, mencoba mencerna kata-kata yang baru saja keluar dari mulut istriku. Dunia terasa runtuh gitu saja. Aku memandang wajahnya, mencoba mencari sedikit rasa penyesalan atau kejujuran, tapi yang kutemukan malah kosong. Ada rasa sakit yang luar biasa, lebih dalam daripada apapun yang pernah aku rasakan. Aku merasa seperti seorang lelaki yang dipermainkan, dipaksa memilih antara keluarga yang telah kami bangun atau hidup baru yang dia impikan bersama orang lain. Jadi ini yang kamu inginkan? Dia, bosmu itu? Aku bertanya. Suara bergetar meskipun aku berusaha tetap tenang. Aku sudah bekerja keras untuk kita, dan ini yang aku dapatkan? Kau memilih dia? Istriku tidak menjawab. Hanya diam, menundukkan kepala. Sementara aku semakin tenggelam dalam kebingunganku. Aku tahu ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini. Ada lebih banyak dari sekadar perselingkuhan biasa. Keputusanku untuk mencari tahu lebih jauh semakin menguat. Aku mengambil ponsel istriku dan mulai mengecek pesan-pesan lainnya. Mata aku tertuju pada sebuah percakapan panjang antara dia dan bosnya. Semakin aku membacanya, semakin jelas terlihat betapa dalamnya hubungan mereka. Tidak hanya soal cinta atau gairah sesaat, namun juga soal uang. Banyak uang yang digunakan untuk mendanai kehidupan baru mereka. Bahkan ada rencana besar tentang masa depan bersama, meninggalkan semua yang telah kami bangun. Dan yang lebih membuatku tercengang, aku melihat angka-angka rekening bank yang kutahu adalah uang kami. Uang yang seharusnya digunakan untuk keluarga kami, kini digunakan untuk hidup mewah mereka berdua. Perasaan sakit itu tak bisa aku gambarkan. Rasanya aku ditinggalkan di tengah jalan.
Dikhianati oleh orang yang selama ini aku percayai sepenuh hati. Aku ingin berteriak, tapi lidahku terasa keluh. Semua yang selama ini aku kira adalah kebahagiaan kami, ternyata hanyalah ilusi belaka. Aku meletakkan ponsel itu kembali ke meja, masih terkejut dengan kenyataan yang baru aku temui. Istriku akhirnya berkata, "Aku sudah memutuskan. Aku akan hidup dengannya. Kamu bisa menjaga anak kita, tapi aku tidak bisa kembali lagi." Kata-katanya sangat jelas. Tidak ada ruang untuk keraguan. Ini adalah akhir dari segalanya. Aku merasa hancur, namun entah mengapa, aku juga merasa sedikit lega. Lebih baik aku tahu sekarang sebelum kami semakin tenggelam dalam kebohongan ini. "Baiklah," aku menjawab dengan suara pelan yang sulit aku kenali. "Aku tidak bisa memaksakanmu untuk tetap bersama aku." Dia berdiri dan berjalan keluar dari ruang tamu, meninggalkan aku dengan sebuah kenyataan pahit. Aku menatap pintu yang tertutup dengan berat. Segalanya berubah begitu cepat. Namun ada satu hal yang pasti, aku tidak akan menyerah. Aku harus tetap berjuang, tidak hanya untuk diriku, tetapi untuk anak kami. Aku tidak tahu berapa lama aku duduk terdiam setelah dia pergi. Pikiran dan perasaan berperang dalam kepalaku. Aku merasa marah, kecewa, dan bingung. Namun di sisi lain, ada semacam rasa lelah yang menghantui. Lelah dengan semua kebohongan, lelah dengan ketidakpastian, lelah dengan semuanya. Tapi meskipun begitu, aku tahu satu hal yang tidak bisa aku abaikan. Anak kami. Aku mencoba untuk bangkit dari keterpurukan itu. Aku harus melangkah maju, meskipun hatiku seperti hancur. Hari-hari berikutnya aku habiskan dengan berpura-pura baik-baik saja di hadapan anak kami. Meskipun dalam hati aku terus merasa terjebak dalam kenangan yang menyakitkan. Sementara itu, istriku semakin menjauh. Tidak ada percakapan yang berarti antara kami lagi. Ia memutuskan untuk tetap pergi bersama bosnya dan aku, dengan hati yang terbelah, memilih untuk tetap tinggal demi anak kami. Namun, beberapa minggu setelah keputusan itu, aku menemukan sesuatu yang membuatku semakin merasa hancur. Suatu hari, aku membuka rekening tabungan kami yang sudah lama tak kubuka. Ternyata, hampir seluruh uang yang kami miliki telah hilang. Semua simpanan yang kami kumpulkan untuk masa depan anak kami, uang yang seharusnya menjadi jaminan untuk kehidupan kami, telah dipindahkan ke rekening yang berbeda. Ketika aku menyelidiki lebih lanjut, aku menemukan bahwa rekening tersebut adalah rekening pribadi istriku. Aku mulai terperanjat. Selama ini, aku tidak menyadari betapa dalamnya perselingkuhan itu mengakar. Uang yang kami miliki, yang seharusnya menjadi bagian dari masa depan kami bersama, telah digunakan untuk membiayai kehidupan baru mereka berdua. Hidup yang penuh kemewahan, sementara aku dan anak kami terpuruk dalam kesulitan. Aku merasa semakin terhina, semakin kecil. Semua yang aku coba bangun runtuh begitu saja di depan mataku. Aku memutuskan untuk menghadapinya sekali lagi. Kali ini aku tidak ingin ada kebohongan yang tersisa. Aku ingin semua kebenaran terungkap. Aku pergi menemui istriku di rumahnya yang baru. Rumah yang jauh lebih besar, mewah dan nyaman. Bosnya ada di sana, berbicara dengan penuh percaya diri. Ketika aku masuk, mereka langsung terdiam. Istriku tampak terkejut melihatku, namun aku tidak peduli lagi. "Jadi, ini yang kau pilih? Hidup dengan uang hasil penipuan dan kebohongan?" Aku berkata dengan suara tegas, berusaha menahan amarah yang sudah tak terkendali lagi. Istriku tidak menjawab. Dia hanya menatapku dengan mata yang kosong, sama seperti saat pertama kali dia mengungkapkan pilihannya. Bosnya berdiri dan mencoba berbicara, namun aku tidak ingin mendengarkan apapun dari orang itu. Aku sudah cukup mendengar kebohongan. Ketika aku keluar dari rumah itu, ada rasa perasaan yang tak terlukiskan. Aku merasa sangat hancur, tetapi juga sekaligus merasa lega. Kini aku tahu kebenarannya, dan kebenaran itu jauh lebih pahit daripada apapun yang pernah aku bayangkan. Namun, ada satu hal yang jelas, aku tidak bisa membiarkan diriku terperangkap dalam kenangan dan pengkhianatan ini. Aku harus bergerak maju demi anakku. Tidak peduli betapa sulitnya, aku tahu aku harus melanjutkan hidupku tanpa mereka. Ini adalah saat untuk membangun kehidupan baru, meskipun setiap langkah terasa sangat berat. Aku memilih untuk berjuang, meskipun hatiku masih terasa seperti terbelah. Waktu berlalu, dan meskipun aku berusaha untuk tetap fokus pada anak kami, hatiku tetap terasa hancur. Setiap pagi ketika aku melihat wajahnya, aku teringat akan semuanya. Perselingkuhan itu, kebohongan yang terus berlanjut, dan kenyataan pahit yang harus kuhadapi. Aku tahu aku tidak bisa kembali ke masa lalu, dan aku tidak ingin hidup dengan penyesalan. Namun di dalam diri aku, perasaan terluka dan marah itu tidak pernah benar-benar hilang.
Sementara itu, hidupku semakin sulit. Semua tabungan kami telah hilang, dan aku harus berjuang lebih keras dari sebelumnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pekerjaanku yang tak menentu semakin menambah beban pikiran. Aku mencoba untuk tetap terlihat kuat di depan anak kami, namun di dalam hati aku merasa terpuruk. Aku merindukan masa-masa ketika hidup kami terasa lebih sederhana dan bahagia, meskipun itu hanya sebentar. Namun ada satu hal yang tidak bisa aku lupakan. Meskipun hatiku dipenuhi dengan kebencian dan rasa sakit, aku tahu bahwa aku harus tetap berjuang untuk anak kami. Aku mulai mencari pekerjaan tambahan, berusaha menabung untuk masa depan anakku, agar dia tidak merasakan kesulitan yang sama seperti yang aku rasakan. Semua pengorbanan itu terasa berat, tetapi aku tahu aku melakukannya untuknya. Setiap sen yang aku kumpulkan, setiap langkah yang aku ambil, semua untuk memastikan bahwa dia bisa memiliki kehidupan yang lebih baik daripada yang aku miliki. Di saat-saat seperti itu, aku menyadari bahwa meskipun aku kehilangan banyak hal, kehilangan istri, kehilangan uang, bahkan kehilangan kepercayaan pada orang-orang di sekitarku, aku masih memiliki harapan. Harapan untuk anak kami, untuk masa depan yang lebih baik. Aku tahu, meskipun jalan yang aku tempuh penuh dengan kesulitan, aku tidak bisa berhenti. Suatu hari, saat aku sedang duduk di ruang tamu, melihat anak kami bermain di lantai, aku merasa ada sedikit kedamaian dalam hatiku. Meskipun semuanya terasa kacau, aku tahu satu hal, aku tidak akan menyerah. Aku akan melanjutkan hidup meskipun berat, dan aku akan memastikan anak kami tahu bahwa dia dicintai lebih dari apapun. Karena dalam hidup ini, kadang kita harus menghadapi kenyataan yang tak terduga, tetapi kita harus terus berjalan. Dan meskipun perjalanan ini penuh dengan luka, aku percaya bahwa waktu akan menyembuhkan semuanya. Aku tidak tahu apa yang akan datang, tapi aku tahu satu hal, aku akan terus berjuang demi anak kami. Setiap langkah yang aku ambil adalah langkah menuju masa depan yang lebih baik, meskipun sulit untuk melihatnya sekarang. Beberapa bulan setelah kejadian itu, aku mulai merasa ada secercah harapan di ujung jalan. Meski keadaan finansial kami masih berantakan, aku terus bekerja keras. Aku mulai mendapat pekerjaan paruh waktu yang memberikan sedikit tambahan. Dan meskipun itu tak cukup banyak, aku merasa sedikit lebih baik karena aku bisa memberi yang terbaik untuk anakku. Setiap malam, aku merenung, mengingat semua yang telah terjadi, dan bertanya-tanya apa aku bisa benar-benar melupakan masa lalu yang pahit ini. Namun, meski aku berusaha melangkah maju, ada hal yang tak bisa aku abaikan. Waktu itu, aku kembali memeriksa dokumen keuangan yang sebelumnya terabaikan. Ada sesuatu yang tak beres. Aku menemukan bukti bahwa istriku tidak hanya mengkhianatiku dengan hubungan gelapnya, tetapi juga terlibat dalam masalah yang lebih besar lagi. Ternyata, bosnya yang selama ini dia pilih bukanlah sosok yang bisa dipercaya. Aku menemukan dokumen yang menunjukkan bahwa mereka berdua terlibat dalam investasi ilegal yang dapat menghancurkan hidup banyak orang, termasuk hidup mereka sendiri. Aku terdiam sejenak, merenungkan apa yang baru saja aku temukan. Sepertinya selama ini aku hanya melihat sebagian dari gambaran besar. Keputusan yang dia ambil, memilih kehidupan bersama bosnya, ternyata tidak hanya tentang cinta atau uang, tapi juga tentang sesuatu yang lebih kelam. Suatu konspirasi yang bisa berujung pada kehancuran semua pihak yang terlibat. Hatiku kembali terasa berat. Rasanya aku tak hanya kehilangan istriku, tetapi juga segala kepercayaan pada orang-orang di sekitarku. Meskipun aku merasa kecewa dan terluka, ada satu hal yang berubah dalam diriku. Aku tidak bisa lagi terjebak dalam kebohongan ini. Aku harus memutuskan untuk tidak terlibat lebih jauh dalam masalah yang bukan lagi urusanku. Masalah keuangan yang mereka timbul-bulkan bukanlah beban yang harus aku pikul. Aku memutuskan untuk fokus pada anakku. Itu satu-satunya yang benar-benar penting sekarang. Aku tak ingin masa depannya dipengaruhi oleh kesalahan yang telah dilakukan orang lain. Aku ingin dia tumbuh dengan kasih sayang, dengan harapan yang benar-benar murni. Itu adalah hal terakhir yang aku punya, dan aku akan berjuang untuk itu. Namun meskipun aku mencoba untuk melupakan masa lalu, aku tahu bahwa setiap langkah ke depan akan selalu ada bayang-bayang dari kenyataan yang telah terungkap. Aku tahu aku harus meninggalkan masa lalu, tapi bayangannya tetap menghantui. Dan meskipun itu terasa sangat sulit, aku tahu aku tak bisa lagi hidup dalam kebohongan itu. Aku harus berdiri tegak untuk anakku, dan meskipun tak ada jaminan kebahagiaan, aku bertekad untuk melanjutkan hidup.
Aku tahu tak ada yang bisa mengembalikan apa yang hilang. Tak ada yang bisa memperbaiki semuanya. Namun aku bisa memastikan satu hal, aku akan terus maju demi masa depan yang lebih baik. Bukan untuk mereka, tapi untuk anakku. Karena pada akhirnya, meskipun kita dihancurkan oleh pengkhianatan dan luka yang mendalam, kita harus menemukan kekuatan untuk terus hidup, untuk bertahan, dan untuk memberi arti pada hidup kita. Aku mungkin telah kehilangan segalanya, tapi aku tidak akan pernah kehilangan anakku. Dan itu cukup untuk membuatku terus melangkah